Eee, Mungkin saya, perlu sampaikan di sini bahwa, buku pegangan kita itu, rata-rata keluaran Amerika. Sehingga banyak pembahasan itu yang, eee, mengikuti standar yang diakui di Amerika, yaitu sama FASB atau, GAP gitu ya. Jadi, buku kita, pegangan kita, ya tadi karena kok terbitan Amerika, banyak mengulas yang sana itu. Sedangkan, kalau kita, di Indonesia dan di beberapa dunia itu yang memang awal kalau nggak salah tahun 2000-an sampai 2010-an itu kita masih, acuannya pun ke Amerika, ke GAP ya. Kemudian setelah 2010 itu kita beralih, nginduk ke ISB yang menerbitkan IFRS. Jadi, mungkin, teman-teman kalau misalnya aku membaca buku yang mungkin, eee nggak jangan ditelan mentah-mentah gitu maksudnya, karena itu, standar-standar atau pembahasan yang memang, berlaku di Amerika gitu. Jadi agak sedikit berbeda, beberapa perbedaan dengan yang di IFRS. Dan memang ke sini itu, hampir sebagian negara ya, sebagian negara di dunia itu sekarang ngacunya ke IFRS, termasuk kita. Makanya, nanti, kita melihat ada dua standar yang kita pakai, cuman, menurut, kesepakatan kita sih akan mengadop atau mengkonvergensi itu ya, standar-standar yang ada di IFRS. Dan memang, kedua standar ini sudah lama, melakukan supaya, eee tidak ada duplikasi standar gitu, untuk meminimalkan perbedaan perlakuan akuntansi lah. Makanya, nanti teman-teman, ini saja lihat kembali yang di buku itu, kalau misalnya kok nggak tepat atau nggak pas dengan yang ada di kita, mungkin bisa dimaklumi karena memang buku-bukunya itu, pembahasannya banyak, eee, yang terkait dengan di Amerika. Dan memang di 2000 tahun mungkin nanti teman-teman bisa mempelajari bagaimana sih proses, tadi ya, kolaborasi dua dua board ini antara FASB dan IASB, dalam rangka, paling tidak, menerbitkan atau mengeluarkan satu standar yang bisa dipakai secara, global. Meskipun tetap saja tadi ya, bahwa memang FASB, lebih banyak dipakai untuk di Amerika. Nah, bagaimana di kita itu sebenarnya untuk yang standar, akuntansi keuangan, itu memang, hampir mungkin 100%, nginduk di dua 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 standar ini, meskipun tadi kita mau full, IFRS. Untuk transaksi-transaksi tertentu, khususnya yang syariah, akuntansi keuangan syariah, IAI itu mengambil salah satu referensi dari AOIV. AOIV itu suatu, lembaga kumpulan dari para pelaku gitu ya, pelaku industri keuangan syariah yang basisnya ada di Bahrain kalau nggak salah. Nah, mereka juga menerbitkan standar untuk transaksi keuangan syariah. Nah, di kita salah satu referensinya pun ke sana. Jadi teman-teman, kalau melihat, berapa sih PSAK yang sudah diterbitkan sama IAI ya, yang tadi yang konvensional itu, tanda kutip nginduknya ke IFRS, kalau nggak salah sudah 70-an ya, 73 atau berapa. Nanti untuk yang standar untuk akuntansi keuangan syariah itu mulai ada di PSAK 100 sampai kalau nggak salah sudah 112 atau 13. Nah, itu, banyak atau banyak banyak dilihat atau ya itu salah satu referensinya melihat dari AOIV yang basisnya tadi ada di lembaganya di Bahrain. Kalau FASB kan basisnya kalau nggak salah ada di London gitu ya. Jadi IFRS, ISB yang saya, ISB yang basisnya ada di London.
Nah, jadi itu sebagai ini aja apa introduksi dulu ya dari bahwa teman-teman ketika kita mempelajari buku yang kita jadi pegangan itu memang ada kemungkinan perbedaan ini ya perlakuan akuntansi antara FASB dan IASB. Nah, kira-kira bedanya di mana sih? Salah satu hal yang membedakan adalah FASB itu atau GIP itu pendekatan yang digunakan adalah rule base. Rule base itu apa sih namanya rigid gitu ya, jadi rigid. Berbeda dengan IRS yang dikeluarin IASB. IRS itu lebih pendekatannya adalah principle base. Jadi lebih nanti terkait dengan namanya apa? Karena principle base ada potensi memang judgement dari manajemen ketika akan menggunakan standar tersebut. Apa sih beda antara rule base dan principle base? Nanti teman-teman bisa di googling saja. Tapi secara sederhana adalah secara contoh ya. Secara contoh itu adalah kalau rule base, kalau kita mau berkendara pakai katakanlah motor atau mobil, rule base itu mengatur pengemudi ataupun penumpang itu harus pakai apa seatbelt gitu. Kemudian kecepatan maksimum sekian gitu. Nah, itu diatur gitu. Itu yang basisnya rule base. Tapi kalau yang basisnya principle base itu biasanya pengemudi dan penumpang harus menjaga keselamatan masing-masing. Nah, bagaimana interpretasi menjaga keselamatan masing-masing diserahkan kepada yang bersangkutan. Nah, itu beda ini ya, beda contoh antara kedua pendekatan dalam menentukan aturan atau standar. Itu bedanya antara rule base dan prinsip base gitu. Jadi itu contohnya sama juga kalau misalnya untuk industri ini contoh-contoh rule base antara prinsipal base ya. Contoh kayak misalnya di industri perbankan misalnya. Kalau rule base misalnya solvabilitas bank itu diukur dengan CAR. CAR minimal misalnya 8% misalnya. Nah, itu rule base, ada jelas clear gitu lah rule base. Nah, kalau yang principle base dia hanya menyebutkan misalnya tadi bahwa bank harus menjaga kesehatan perbankan. Itu contoh-contoh antara rule dan principle base. Nah, tadi yang saya sampaikan FASB itu pendekatannya lebih rule base, rigid, yang IFRS atau IASB itu pendekatannya lebih principle base. Jadi nanti salah satu pembeda di antara dua apa namanya institusi ini atau standar ini adalah seperti itu. Jadi ini nanti teman-teman kalau baca jangan langsung oh ini beda ya yang saya disampaikan di buku dengan yang ada di kita misalnya, karena teman-teman memang sekarang belajarnya adalah IFRS dan tadi buku yang kita sebagai acuannya itu terbitnya untuk di Amerika, makanya banyak upas yang GAP gitu. Nah, ini sebenarnya ada tiga hal yang akan kita pelajari di sini. Satu terkait dengan apa sih lingkungan atau ekosistem dalam akuntansi gitu ya, atau analisis akuntansi. Kedua, bagaimana sih kita akan melakukan analisis, dan yang ketiga adalah bagaimana langkah-langkahnya yang kita akan pelajari di minggu ini. Nah, terkait dengan apa sih ekosistem yang mempengaruhi suatu penyajian laporan keuangan, tentunya diawali dari bagaimana suatu standar itu disusun. Nah, ini kembali bahwa ini proses yang ada di Amerika, bahwa meskipun secara relatif nggak jauh beda ketika misalnya IASB menerbitkan standarnya, IFRS-nya. Jadi siapa saja sih stakeholder yang terlibat, yang memberikan input kepada board ini, FASB gitu ya. Ada dari SEC, Securities Exchange Commission, itu semacam regulator di bidang pasar modal gitu ya. Kalau di kita dulu Bapepam, kalau sekarang ya OJK itu ya sejak 2014
OJK menjadi otoritas pengawas sekaligus pengatur sekaligus penegakan hukum di sektor pasar modal salah satunya. Jadi itu yang mempengaruhi atau memberikan input bagi board dalam rangka menyusun standarnya, prinsipnya. Kemudian siapa lagi kira-kira yang menjadi bagian atau stakeholder dalam rangka penyusunan atau input suatu standar? Ada misalnya asosiasi-asosiasi, termasuk investor, kemudian politik itu ya politikus, ada semacam asosiasi akuntan ataupun akuntan itu sendiri, serta beberapa lender. Dalam hari ini termasuk juga misalnya adalah regulator untuk pemerintahan misalnya. Itu pun terlibat dalam penyusunan suatu standar untuk yang kejadian di Amerika. Jadi dari berbagai stakeholder itu memberikan masukan. Jadi kalau misalnya teman-teman ikutin bagaimana proses penentuan standar yang di kita juga di IAI, ketika expose draft sudah disusun, mereka akan melakukan public expose. Yang public expose itu atau secara semacam ini ya minta masukan gitu ya, minta masukan kepada para pelaku yang terkait dengan transaksi yang akan distandarisasi tadi gitu. Jadi meminta masukan kepada seluruh elemen gitu ya. Tadi komponennya bisa macam-macam, bisa dari investor, dari pelaku usaha, dari akuntan sendiri, dari asosiasi akuntan publik dan segala macam itu. Jadi mereka memberikan masukan, memberikan input kepada board dalam rangka penyusunan suatu standar. Secara proses baik di Amerika maupun di kita mungkin relatif sama ya ketika mau menerbitkan suatu standar gitu. Tapi inilah kira-kira bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan suatu standar akuntansi. Nah, di Amerika sendiri memang peran SEC ini sangat sentral gitu untuk menentukan apa sih laporan-laporan yang mereka harus buat dan submit kepada SEC ini gitu. Tadi ya kalau di kita mungkin OJK padanannya, secara kelembagaannya padanannya adalah OJK. Jadi mereka membuat berbagai macam regulasi terkait dengan penyusunan laporan keuangan, meskipun standarnya sudah ditetapkan sama si FASB tersebut. Jadi SEC ini lebih kepada menjaga sebenarnya kepentingan publik. Kepentingan publik ketika misalnya publik ini bisa investor, bisa lender, ataupun siapapun gitu ya. Ketika perusahaan sudah menarik dana dari publik, maka dia wajib menginformasikan informasi material kepada publik. Nah, siapa lembaga yang mengawasi dan mengatur itu? Kalau di Amerika namanya SEC ini, kalau di kita OJK gitu ya. Jadi dialah yang banyak mengatur terkait dengan pelaporan, jenis laporan, periode penyampaian laporan dan segala macamnya. Itu sangat sentral sekali perannya di Amerika. Di SEC itu mewajibkan beberapa laporan-laporan yang harus perusahaan itu submit atau kirim hanya kembali ya ini untuk yang di Amerika ada beberapa jenis laporan, ada laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, kuartalan, ada kemudian prospektus itu biasanya ketika perusahaan itu akan melakukan emisi atau penerbitan suatu surat berharga yang biasanya bisa bentuk surat berharga obligasi ataupun ekuitas itu ya, saham misalnya. Mau IPO ataupun mau red issue itu SEC meminta namanya prospektus atau memorandum informasi dan berbagai macam lainnya. Nah, untuk yang kita ini ya bagaimana struktur pihak-pihak yang terlibat dalam industri pasar modal. Yang di atas itu dengan adanya Undang-Undang PPKSK, Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, yang atas itu yang namanya SSK gitu,
KSSK yang atas ini, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang terdiri dari 4 otoritas. Yang pertama itu adalah LPS, Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan. Ini menjadi komite nasional yang melihat stabilitas atau surveillance dari sektor keuangan, dalam ini termasuk pasar modal gitu ya. Nah, pasar modal di kita di Indonesia yang tadi sebagai otoritas tunggalnya adalah OJK, itu membawahi atau mengawasi berbagai macam stakeholder. Ada yang namanya KEPE gitu ya, lembaga clearing, ada namanya bursa sebagai penyelenggara pasar modal, dan juga KSE itu lembaga penitipan efek, dan juga profesi-profesi maupun lembaga lainnya. Ada perusahaan efek, teman-teman mungkin sudah kenal beberapa perusahaan efek gitu ya, Dana Mandiri Sekuritas, ada Dana Reksa, ada Trimegah dan segalanya yang banyak itu ya. Ada juga profesi penunjang, ada akuntan, legal counsel, maupun kredit rating. Kemudian berbagai macam investor, baik yang sifatnya institusi, perusahaan gitu ya, ataupun yang individual retail. Nah, OJK ini sebagai satu otoritas yang melakukan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum di sektor keuangan. Ada 3 sektor itu ya, ada sektor perbankan, ada non-bank, industri keuangan non-bank, dan juga pasar modal. Nah, inilah OJK sebagai otoritas yang mengatur itu. Jadi, dan ini terkait dari 2 aktivitas utama, baik yang sifatnya aktivitas konvensional maupun yang syariah. Dan OJK ini mensyaratkan bahwa emiten ataupun perusahaan publik ya, itu menyampaikan laporan-laporan secara periodik maupun secara insidentil gitu. Jadi misalnya yang periodik ya ada laporan tahunan, ada laporan ini ya, laporan annual reportnya manajemen gitu. Ada laporan keuangan, kalau laporan keuangan kalau nggak salah sih periodenya 2. Untuk yang non bank ya, kalau yang bank ada yang kuartalan. Jadi tiap-tiap segmen itu berbeda-beda. Tapi ada laporan-laporan yang diminta oleh OJK bahwa setiap perusahaan itu menyampaikan laporannya kepada OJK. Termasuk laporan yang sifatnya insidentil. Misalnya tadi prospektus gitu ya, ketika perusahaan akan melakukan emisi atau penerbitan surat berharga, ya harus menyampaikan. Kemudian kalau perusahaan membuat atau melakukan perubahan susunan direksi, komisaris, para perusahaan itu juga harus menyampaikan laporan kepada OJK. Jadi itu kalau nggak salah ada 16 jenis laporan gitu. Nanti teman-teman bisa lihat apa sih jenis-jenis laporan, nanti bisa dilihat. Nah, environment berikutnya adalah yang sudah saya terangkan tadi terkait dengan IFRS gitu ya, bahwa memang IFRS itu sebagai suatu standar yang ditetapkan atau yang dibuat sama IASB itu memang banyak nggak diterima ya, tanda kutip ya, nggak diterima di Amerika, karena Amerika itu yang banyak menerima adalah yang dari keluarannya si FASB gitu ya. Ya ini mungkin perdebatannya lama kenapa mereka hanya menerima FASB, tetapi memang ke sini sudah kolaboratif antara kedua board tadi ya, yang disampaikan di depan, untuk paling tidak IFRS juga bisa diterima di Amerika. Dan memang SEC tadi ya, sebagai otoritas pasar modal itu ya pada akhirnya bagian tertentu menerima apa yang jadi usulannya si IASB gitu ya, beberapa bagiannya juga diterima. Nah, ini ekosistem berikutnya yang menentukan terkait dengan akuntansi atau informasi keuangan.
perusahaan adalah terkait dengan manajemen atau manajer. Nah, manajer ini adalah satu pihak atau suatu unit yang mempunyai tanggung jawab utama dalam menentukan atau menyajikan laporan keuangan, dan dia diberikan diskresi atau diskresi itu kebebasan untuk memilih kebijakan maupun strategi akuntansinya. Nah, karena manajemen itu diberikan diskresi, sedangkan kita tahu manajemen gitu ya, manajemen itu paling nggak suka kalau misalnya pendapatannya turun gitu. Kemudian manajemen juga nggak suka kalau income-nya itu volatilitasnya tinggi gitu. Volatilitas tinggi itu misalnya income tahun ini 100, tahun besok 50, itu kan turun jauh ya. Kemudian tahun ketiga 150. Nah, itu sangat volatile gitu ya. Jadi sangat-sangat tanda kutip itu sangat ininya tinggi standar deviasinya. Nah, itu manajemen itu nggak suka yang seperti itu gitu. Nah, di sisi lain juga manajemen itu nggak suka seluruh datanya itu dipublikasikan. Karena ini isu kompetisi. Misalnya terkait kalau ada perusahaan-perusahaan yang melakukan riset and development, nah dia nggak mau misalnya bahwa hasil risetnya itu dipublikasikan, ya nanti jadi sebelum riset atau produk yang dikembangkan atau sudah dikaji itu bagaimana desainnya dan segala macam kok sudah bocor, akhirnya apa? Ya kompetitornya bisa ngambil saja itu. Nah karena adanya tadi manajemen itu punya kebebasan untuk memilih metode akuntansinya, dan di sisi lain manajemen juga enggan gitu ya, earningnya turun, volatilitasnya begitu besar, dan nggak mau seluruh informasinya terpublikasi, makanya manajemen itu sebagai salah satu pihak yang mungkin bisa melakukan lobby-lobby kepada board gitu, kepada kepada FASBI gitu kalau di sana ya. Nah, makanya untuk tadi bagaimana sih standar-standar akuntansi dalam rangka tadi meminimalisir tiga hal tadi, misalnya apakah yaudah manajemen nggak perlu mempublikasikan informasi-informasi yang dalam tahap riset, jadi masih belum diimplementasikan misalnya. Nah, itu mereka punya bargaining power yang sampai segitunya gitu, dan sehingga ini tadi nih bahwa karena manajemen itu punya tanggung jawab utama dalam rangka menyusun laporan keuangan, makanya ini menjadi salah satu pihak yang perlu dalam rangka penyusunan laporan keuangan itu kita perlu hati-hati atau menyikapi ketika kita melakukan analisis laporan keuangan. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya monitoring dan penegakan hukum di sektor ini gitu, dalam arti tadi bahwa ternyata manajemen itu punya diskresi dan segala macam. Nah, untuk meminimalkan adanya distorsi atau meminimalkan adanya penyajian laporan keuangan yang nggak wajar, maka ada proses auditing oleh auditor. Nah, ini audit inilah sebagai salah satu mekanisme untuk mengontrol apakah yang tadi ya, bahwa manajemen meskipun punya diskresi itu sehingga pada ujungnya menyusun laporan keuangan itu sudah disusun berdasarkan standar-standar yang berlaku. Dan kalau nggak salah untuk meminimalisir tingkat kurang independensinya auditor itu, di kita di OJK itu ada regulasi bahwa tidak diperbolehkan manajemen itu meng-hire akuntan atau auditor untuk periode yang lama. Jadi kalau saya lupa periodenya atau ketiga atau dua ya, jadi setiap 2 tahun, tahun ketiga harus ganti gitu. Atau setelah 3 tahun, tahun keempat harus ganti, saya lupa, nanti teman-teman bisa cek ya. Bisa cek di aturannya OJK terkait dengan tadi bahwa di OJK setahu saya ada gitu, bahwa
manajemen itu nggak boleh meng-hire auditor untuk periode yang lama, ada batasannya. Saya lupa antara 2 atau 3 tahun gitu. Saya lupa, nanti itu sebagai salah satu upaya agar tidak ada tanda kutip kong kali kong gitu ya, kong kali kong antara manajemen dan auditor. Karena apa? Ketika auditor ini mengaudit laporan keuangan satu perusahaan dalam periode yang sama, ada 2 kemungkinan. Yang satu, auditor ini jadi ini apa namanya, nggak teliti lagi apa, kemarin udah bagus gitu, pasti ini bagus. Nah itu yang dihindari sama otoritas, dalam hal ini adalah OJK, dan ada alasan-alasan lain yang dipertimbangkan OJK, intinya supaya auditor itu masih bisa melihat kewajaran keuangan. Nah, dari kerjaannya auditor ini, mungkin teman-teman ini sudah familiar lah dengan tiga opini auditor ya, mulai dari WTP sampai dengan adverse gitu ya, dari kualitas yang paling bagus, unqualified, WTP sampai dengan dia nggak menyatakan pendapatnya atau nggak wajar. Kemudian monitoring berikutnya dilakukan sama auditor atau internal auditor yang independen. Jadi ini berbagai macam monitoring supaya meskipun manajemen punya diskresi, ada pagernya itu ya, ada apa sih? Ada jaring-jaring yang membatasi supaya manajemen pun enggak kebablasan gitu. Kemudian apa sih ekosistem berikutnya adalah terkait dengan tata kelola. Bahwa tata kelola itu biasanya muncul manifestasinya dalam bentuk struktur ya, struktur organisasi. Nah, ini kembali lagi konsep di Amerika bahwa BOD sebagai pengawas gitu. Ini di konsep di Amerika ya. Ini kurang dari 1 menit teman-teman, dan sini sedang azan asar. Saya close dulu. Kemudian saya buka sambil nunggu teman-teman join lagi ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Karena ini Baik, Pak. ya, tanggung.